Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Sahabat Amitra yang dirahmati Allah, memang betul ada kesepakatan di antara ulama 4 mazhab yang mengatakan bahwa anjuran kurban yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36 dan seterusnya, termasuk juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa memang anjuran kurban itu ditujukan kepada orang yang mampu. Artinya orang yang tidak mampu tidak ditujukan ayat ini. Artinya dia tidak melakukan kurban pun menjadi tidak masalah. Sebenarnya siapa orang yang mampu? Dalam pandangan kebanyakan ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, orang mampu itu adalah orang yang punya kelebihan dari kecukupan dirinya dan orang yang ditanggungnya selama 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kalau 4 hari ini dia sudah punya kecukupan untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya, lalu dia masih punya kelebihan dan itu cukup untuk beli kurban, itu namanya mampu. Katakanlah ada orang punya uang 10 juta misalnya, untuk dirinya dan orang yang dia tanggung, istri, anaknya, mungkin mertuanya, mungkin adiknya sendiri misalnya, katakanlah dalam sehari dia membutuhkan dari mulai makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal, cicilan, kalau ada katakanlah 1 juta. 1 dikali 4 hari jadi 4 juta. Maka kebutuhan untuk 4 hari 4 juta. Dan dia punya uang 10 juta, berarti dia punya kelebihan 6 juta. 6 juta itu adalah nilai yang cukup untuk beli hewan kurban, maka dia dikatakan mampu. Itu kata mazhab Asy-Syafi'i atau juga sebahagian jumhur ulama yang lain, bahwa mampu itu begitu standarnya. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Abi Hanifah, yang dikatakan mampu itu adalah orang yang punya kelebihan dari hartanya dan lebihnya itu senilai nisab emas. Nisab emas itu 85 gram. 85 gram itu kira-kira mungkin 70 atau 80 juta. Dan itu sudah bebas dari kebutuhan dia. Itu namanya mampu. Ada perdebatan memang pada intinya bahwa anjuran kurban itu ditujukan kepada orang yang mampu dengan standar mampu yang berbeda di antara ulama. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian orang tidak mampu? Artinya dia tidak memenuhi standar mampu menurut Imam Syafi'i, juga tidak memenuhi standar mampu menurut mazhab Imam Abi Hanifah, tapi dia punya keinginan ingin berkurban. Maka solusinya adalah arisan. Atau mungkin berhutang, karena mirip arisan dengan berhutang itu ya sama juga berkurban dengan uang yang bukan uang dia, uang dipinjemin kan gitu, yang nanti dia harus kembalikan. Bagaimana kemudian pandangan syariat berkaitan dengan orang yang ingin berkurban tapi dengan hutang? Kita mendapati ada satu cerita yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika beliau menjelaskan ayat wal budna ja'alnaha lakum surat Al-Hajj ayat 36, yang mana itu adalah ayat kurban. Belum menceritakan ada seorang tabi'in bernama Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ternyata beliau semasa hidupnya pernah berhutang untuk beli unta yang untanya itu ditujukan untuk kurban. Maka kemudian tabi'in yang lain bertanya, ya Abu Hatim atastadin, wahai Abu Hatim, engkau ngutang unta buat kurban? Kemudian dijawab oleh Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan, menjawab dengan ayat Al-Quran, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun lakum. Kata Abu Hatim Ar-Razi, Allah kan sudah mengatakan bahwa unta-unta yang sembelihan itu memang dijadikan bagi kita sebagai syiarnya Allah, lakum fiha khairun, dan di dalamnya banyak kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Jadi walaupun kita berhutang, ini ada kebaikan di dalamnya, maka hutang menjadi ditoleransi. Artinya memang riwayat ini dijadikan patokan, dijadikan standar oleh banyak ulama bahwa tidak ada masalah kalau orang berkurban dengan hutang, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu bahwa utang yang dia ambil itu haruslah utang yang sesuai dengan kemampuan. Artinya utang yang baik, utang yang boleh adalah utang yang mampu dia bayar. Jadi kalau ingin berkurban dengan hutang, monggo, ulama mempersilahkan, cuman pastikan bahwa Anda di kemudian hari adalah orang yang mampu bayar utang tersebut.
Karena utang ini bukan sesuatu yang remeh dalam pandangan syariat. Dia bisa menyebabkan orang jatuh pada kubangan dosa karena sebab hutang begitu. Maka syariat mewanti-wanti, bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa yang mana dalam doa tersebut diajarkan kita untuk minta perlindungan Allah dari kubangan hutang, karena dia bisa menyebabkan banyak kemaksiatan. Karena itu hutang untuk kebaikan berkurban itu menjadi tidak masalah, dengan catatan bahwa hutang yang dia pakai adalah hutang yang mampu dia bayar di kemudian hari, bukan hutang tanpa perhitungan. Jadi berkurbanlah karena di dalamnya ada kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.